Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andani Kadir, biasa dipanggil Andani. Saya dari kelas B dengan NIM 04501 425.035. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi dengan jurusan Ilmu Teknologi dan Kemudian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang analisis bencana tanah longsor dengan menggunakan pendekatan geografi. Dengan mata kuliah pengantar geografi dengan dosen pengampu Ibu Rusia SPD MSc. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena adanya perpindahan massa bebatuan atau tanah dengan berbagai jenis, termasuk jatuhnya gumpalan besar bebatuan dari tanah. Dalam analogi sederhana, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah berat tanah tersebut. Apabila air tersebut berhasil meresap hingga mencapai lapisan tanah yang kedap air, tanah menjadi licin, menyebabkan pelapukan tanah di atasnya bergerak mengikuti arah keluar lereng. Selanjutnya itu ada pilar pendekatan geografi. Dalam geografi, kita tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi di mana, mengapa di sana, dan bagaimana dampaknya, dengan melalui 3 pilar pendekatan geografi, yaitu pendekatan ke ruangan, yang kedua pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis suatu bencana tanah longsor yang saya jelaskan tadi dengan menggunakan pendekatan ke ruangan. Dengan menggunakan pendekatan ke ruangan, kita bisa melihat di mana titik rawan longsor, bagaimana kemiringan lerengnya. Cara kita menganalisis dengan menggunakan pendekatan ke ruangan, kita bisa memetakan zona kerawanan berdasarkan derajat kemiringan lereng. Yang kedua, melihat struktur geologi atau jenis tanah di wilayah tersebut, misalnya tanah latosol yang lemah. Yang kedua yaitu analisis menggunakan pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan ini fokus pada interaksi manusia dan lingkungan atau dengan alam. Untuk menganalisisnya kita harus bertanya apa perilaku manusia yang menyebabkan longsor. Untuk cara menganalisisnya, kita mengamati perubahan tata guna lahan, misalnya hutan diubah menjadi kebun sayur atau pemukiman. Yang kedua, menganalisis sistem drainase buatan manusia di lereng gunung. Yang terakhir, melihat pengaruh penggundulan hutan terhadap kemampuan tanah menyerap air. Yang ketiga, menganalisis menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Dalam analisis ini, kita fokus pada kaitan antar wilayah atau sistematik. Pertanyaannya, bagaimana longsor di wilayah hulu berdampak pada wilayah hilir? Cara menganalisisnya yaitu longsor di pegunungan mengakibatkan sedimentasi sungai yang memicu banjir di kota bawah. Yang kedua, koordinasi antar pemerintah daerah dalam mitigasi bencana, misalnya kabupaten di hulu dan kota di hilir. Selanjutnya itu ada langkah praktis menganalisis geografis. Jika ingin meneliti longsor di sekitar, maka kita menggunakan langkah ini. Yang pertama itu observasi, cek retakan tanah atau kemiringan pohon di lereng. Yang kedua yaitu mapping, plot lokasi tersebut dalam peta. Yang ketiga wawancara, tanya warga sekitar mengenai sejarah kejadian longsor sebelumnya. Yang terakhir, menganalisis data, hubungan data curah hujan dengan kejadian longsor. Untuk kesimpulannya dan solusi, longsor bukan sekedar bencana alam, tapi hasil dari ketidakseimbangan ruang dan lingkungan. Solusi geografisnya, kita harus terasering atau sengkedan pada lahan miring. Yang kedua, reboisasi dengan tanaman berakar kuat. Yang terakhir yaitu pemetaan zonasi pemukiman. Dilarang membangun di zona merah.